kepemimpinan bukan hanya soal jabatan atau kekuasaan, tetapi tentang kemampuan menginspirasi, memengaruhi, dan membawa sebuah kelompok menuju tujuan bersama. Tapi, apa sih bedanya pemimpin dengan bos? Bagaimana gambaran pemimpin ideal di mata kita? Dan sebesar apa sih peran pemimpin dalam sebuah kelompok? Yuk kita dengarkan pendapat teman-teman kita berikut ini dan simak penjelasannya. Namamu siapa? Aku Parisya. Aku Safita. Aku Dewi. Kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Rara. Aku Jacinda. Aku Aulia. Nama saya Edi. Oke, jadi pertanyaan pertama, menurut kamu apa bedanya pemimpin dan bos? Siapa nih yang bisa jawab? Kalau setahu saya, pemimpin itu seperti kayak memimpin sebuah organisasi atau enggak memimpin kayak sebuah kelas gitu. Kalau sedangkan bos itu kayak mengatur jalannya perusahaan atau kayak mengatur karyawan-karyawannya gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau misalkan bos itu dia tugasnya lebih ke menyuruh atau mengarahkan, dan fokusnya itu lebih ke keuntungan dari karyawan. Sedangkan kalau untuk pemimpin, dia itu lebih fokus ke perkembangan dari anggotanya, serta juga dibandingkan mengutamakan keuntungan, dia juga mengutamakan atau memprioritaskan anggota-anggotanya. Kalau menurut saya pemimpin itu perbedaan pemimpin dan bos. Kalau pemimpin dia bisa memimpin orang, kalau bos itu hanya bisa merintah tapi memimpin nggak bisa. Oke, jadi pemimpin dan bos merupakan dua sosok yang berbeda. Pemimpin dan bos memiliki pendekatan yang berbeda dalam memimpin anggotanya. Perbedaan ini dapat dilihat dari gaya kepemimpinannya serta hubungan mereka dengan anggota timnya. Seorang pemimpin cenderung lebih berfokus pada motivasi, kolaborasi, pengembangan anggota tim, serta membangun komunikasi dua arah yang terbuka. Seorang pemimpin juga cenderung lebih terbuka dengan masukan, serta dapat diajak bekerja sama dengan anggotanya sehingga dapat mencapai tujuan mereka bersama-sama. Sedangkan sebaliknya, seorang bos cenderung memberikan instruksi dan menuntut hasil tanpa memperhatikan proses dan kesejahteraan anggotanya. Seorang bos cenderung berfokus pada otoritas, hierarki, dan pencapaian target tanpa memperhatikan komunikasi yang lebih mendalam dengan anggota kelompoknya. Oke, untuk pertanyaan kedua, kalau kamu membayangkan seorang pemimpin, gimana kira-kira pemimpin di bayangan kamu? Menurutku, kalau misalnya seorang pemimpin di bayangan saya itu pemimpin yang bisa bertanggung jawab atas kelompoknya sendiri dan bisa mengkoordinasikan anggotanya untuk ikut melaksanakan sesuatu kegiatan gitu misalnya. Kalau di bayanganku sih pemimpin itu karakternya kuat ya, bisa mengatur anggotanya, terus bijaksana juga. Orang yang paling pertama di garis terdepan di dalam kondisi atau hal apapun terjadi dengan di bawahnya, dia yang siap untuk maju di depan, pemimpin. Pemimpin yang ideal adalah orang yang otentik dan paham betul siapa dirinya. Selain itu, mereka fokus membantu timnya berkembang dan mencapai potensi terbaik lewat servant leadership, di mana mereka tahu apa yang mereka yakini, konsisten pada prinsipnya, dan jadi sosok yang bisa dipercaya. Selain itu, pemimpin juga butuh kecerdasan emosional. Mereka harus sadar sama kelebihan dan kekurangannya, punya integritas, dan terbuka pada perubahan. Mereka juga harus punya motivasi yang kuat, empati buat memahami orang lain, dan kemampuan sosial yang bikin mereka jago dalam membangun hubungan sekaligus memimpin perubahan. Yang gak kalah penting, pemimpin yang keren itu selalu ingin belajar dan berkembang. Mereka rutin evaluasi diri, tentuin tujuan yang jelas, dan selalu mendorong dirinya buat jadi lebih baik. Nah, dengan begitu, mereka gak cuma sukses buat memimpin timnya, tapi juga sukses jadi inspirasi buat banyak orang. Oke, untuk pertanyaan ketiga, menurut kamu apa sih tujuan utama seorang pemimpin? Jadi tujuan utama seorang pemimpin yaitu membantu anggotanya untuk mencapai tujuan. Kinerja seorang pemimpin itu gimana caranya biar merangkul anggota-anggotanya dan untuk meningkatkan solidaritas kepada anggotanya. Utama seorang pemimpin ialah mencapai goals-nya itu adalah yang pertama tergantung
tujuan dari seorang pemimpin. Kalau seperti pemimpin kayak di kampus kan ada nama ketua BEM. Nah, tujuan dari pemimpin di ketua BEM itu adalah mengajak anggotanya untuk lebih program kerjanya biar bisa terwujud semua. Tugas utama seorang pemimpin adalah membimbing, mengarahkan, serta memotivasi anggotanya untuk mencapai tujuan mereka bersama-sama. Dalam teori kepemimpinan jalur sasaran, pemimpin bertanggung jawab untuk memastikan anggotanya memahami tujuan mereka, memberikan arahan yang jelas, serta memastikan setiap anggotanya mendapatkan dukungan yang mereka perlukan. Selain itu, dalam teori perilaku, kepemimpinan dibagi menjadi dua aspek utama. Yang pertama yaitu initiating structure atau memprakartai struktur, yang mana dalam hal ini pemimpin menentukan peran dan tanggung jawab tiap anggotanya dengan jelas, sehingga mereka dapat bekerja dengan efektif. Yang kedua yaitu consideration atau keramahan. Dalam hal ini, pemimpin membina hubungan kerja yang saling percaya, saling menghormati, serta mendukung kebutuhan emosional tiap anggotanya. Seorang pemimpin juga harus menciptakan visi yang realistis dan memotivasi anggotanya untuk bekerja lebih dari sekedar memenuhi tugas, seperti yang dilakukan oleh pemimpin transformasional. Dengan kata lain, tanggung jawab seorang pemimpin bukan hanya untuk memastikan pekerjaan selesai, tetapi juga membangun semangat kerja tim yang produktif dan positif. Untuk pertanyaan nomor 4, seberapa penting peran pemimpin dalam suatu kelompok? Boleh dijelasin nggak? Menurut saya peran pemimpin dalam suatu kelompok itu sangat penting, karena kalau misalnya tidak ada peran pemimpin dalam suatu kelompok, bisa jadi terjadi pertikaian, perkelahian dan lain sebagainya dalam suatu organisasi atau kelompok. Sangat penting pemimpin itu dalam satu kelompok karena dia itu bertugas sebagai garis terdepan. Kalau misalkan dia tidak ada pemimpin di satu kelompok itu, tidak ada yang mengarahnya atau menuntunnya paling pertama. Peran pemimpin sangatlah penting dalam suatu organisasi karena pemimpin adalah kunci keberhasilan mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi. Tanpa adanya pemimpin, organisasi akan menjadi kehilangan arah dan sulit mengambil keputusan. Peran pemimpin dalam situasi sulit dan konflik menjadi sangat penting loh, karena pemimpin berperan sebagai penyelesai masalah, memberi arahan yang jelas, dan menenangkan situasi. Jadi, peran pemimpin itu sangat penting loh dalam suatu organisasi, karena tanpa adanya pemimpin, organisasi akan kehilangan arah, kehilangan semangat, dan kemungkinan besar akan gagal mencapai tujuannya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, siapa pemimpin yang kamu kagumin dan berikan alasannya? Pemimpin yang saya kagumi itu seperti presiden, karena presiden dapat mengatur sebuah negara. Pemimpin yang paling kagumi dari hal terdekat itu adalah orang tua seperti ayah. Karena yang pertama, ayah itu adalah seorang pemimpin dalam sebuah keluarga. Kalau misalkan kita tidak bisa melihat dari tokoh sang ayah, contohnya kalau seorang ayah itu kan dia menafkahi seorang anak, seorang istri, bahkan dirinya sendiri. Bahkan dia mengutamakan istrinya dan anaknya ketimbang dirinya sendiri. Kalau aku sih ketua kelas di kelasku ya, karena dia keren banget ngatur teman-temanku, terutama yang cowok-cowoknya tuh yang bandel-bandel banget, terus ya jadi bisa ada kebersamaan di kelas gitu.